Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwalah amma ba'dah. Yang saya hormati kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Media dan Teknologi Pendidikan, Bapak Muhammad Desta Pradana MPD, dan teman-teman sekalian. Di sini saya Ahmad Rito Amir akan memimpin jalannya penjelasan dari kelompok 1 mengenai media cetak dan teks. Di sini saya akan memperkenalkan teman-teman yang akan memandu penjelasan dari kelompok pertama. Yang pertama, saya sendiri sebagai moderator sekaligus juga materi pertama mengenai pengertian. Untuk yang kedua yaitu Mbak Alfi Layatur Rahmah sebagai penjelas mengenai sejarah media cetak dan teks. Untuk pemateri ketiga yaitu Mbak Sylvia Nurlailas yang akan menjelaskan mengenai karakteristik media dan teks. Untuk pemateri yang keempat adalah Mbak Diana Maya akan menjelaskan mengenai manfaat media dan teks. Untuk pemateri selanjutnya yaitu Mbak Sari Pitarani yang akan menjelaskan mengenai klasifikasi dari media cetak dan teks. Dan yang terakhir yaitu materi penutup akan dijelaskan oleh Mbak Indah mengenai kelemahan dan kelebihan dari media cetak dan teks. Oke, untuk yang pertama di sini saya akan mengulas mengenai pengertian dari media cetak dan teks. Sebelum saya memulai, untuk para teman-teman, coba sih sebelum saya jelaskan apa yang saya ketahui tentang media cetak dan teks, atau apa bentuk dari media cetak. Cetak itu bentuknya seperti apa sih? Ini sebelum kita masuk ke pengertian, pertanyaan saya, media cetak itu seperti apa sih? Yang saya ketahui bentuknya seperti apa. Nah, untuk media cetak teks tersendiri adalah mempunyai pengertian adalah segala barang cetak yang dipergunakan sebagai sarana penyimpanan pesan. Nah, di sini adalah sebagai contoh yaitu surat kabar, tabloid, majalah. Buku juga termasuk dalam media cetak karena sama-sama sebagai sarana penyimpanan pesan. Jadi di sini adalah yang berupa visual atau yang bisa kita lihat medianya. Itu dari sedikit pengertian dari media cetak. Di sesuatu yang bisa kita lihat atau kita visualkan. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa media cetak adalah sebuah media yang dalam proses pembuatannya melalui proses percetakan dan berfungsi sebagai sarana penyimpanan informasi. Itu sekilas dari penjelasan media cetak dan teks. Jadi intinya adalah sesuatu media yang berupa sarana penyimpanan pesan yang berupa dapat diklasifikasikan sebagai kelompok media visual atau media yang dapat kita lihat. Buku juga termasuk dalam media cetak. Ini mengenai pengertian. Oke, untuk yang selanjutnya mengenai sejarah media cetak teks akan dijelaskan oleh Mbak Layatur Rahmah. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Layatur Rahmah. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sejarah munculnya media cetak atau perkembangan media cetak itu sendiri. Jadi, proses perkembangan ilmu pengetahuan dan informasi itu sendiri tidak terlepas dari peranan media cetak seperti buku, majalah, koran, dan lain sebagainya. Nah, proses perubahan ini diawali dengan ditemukannya media cetak.
Di dalam sejarah telah disebutkan bahwa produk media cetak telah mengambil peran yang cukup signifikan dalam perkembangan informasi di berbagai aspek kehidupan. Penggunaan media cetak itu sendiri sudah banyak dilakukan untuk berbagai keperluan, seperti mencetak buku, surat kabar, katalog, dan lain sebagainya. Lalu, bagaimana proses penemuan dari mesin cetak itu sendiri? Jadi, proses penemuan mesin cetak itu sendiri diawali dengan penemuan kertas pada abad pertama dan movable type yang terbuat dari tanah liat sekitar abad ke-11. Kemudian, pada pertengahan abad ke-13, orang Korea pertama kali membuat movable type dari perunggu. Kemudian, ada alat cetak sederhana yang terbuat dari balok kayu yang ditemukan di Cina dan Korea sekitar tahun 175 Masehi. Lalu, alat tersebut dibubuhi dengan tinta yang ditempatkan di atas secari kertas dan digosok dengan lembut menggunakan sebuah tongkat bambu. Lalu, ada seorang tokoh yang bernama Johannes Gutenberg dari kota Mainz, Jerman, yang juga menemukan sebuah mesin cetak dengan menggunakan metode pengecoran potongan-potongan huruf di atas campuran logam yang terbuat dari timah. Potongan-potongan ini dapat ditekankan ke atas halaman kertas untuk percetakan. Hasilnya lebih baik daripada cetakan dari tanah liat, kayu, ataupun perunggu yang diciptakan di Asia Timur. Eropa dan Asia merupakan dua benua yang memiliki kemajuan hampir merata sebelum ditemukannya mesin cetak. Setelah penemuan mesin cetak di wilayah masing-masing, kedua benua tersebut mengalami perkembangan kemajuan yang cukup pesat. Namun, jika negara Cina dan Eropa ini dibandingkan, maka pertumbuhan yang paling pesat berada pada negara Eropa. Nah, jadi penemuan mesin cetak ini telah membawa perubahan besar pada dunia. Sebagai salah satu contoh, yaitu dalam bidang pendidikan itu sendiri, kita dapat menemukan informasi atau ilmu pengetahuan dari buku yang telah kita baca. Sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sylvia Nurlaila. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik media cetak dan teks. Yang pertama yaitu teks dibaca secara linear dan disajikan secara parsial. Yang kedua, jenis komunikasi termasuk komunikasi satu arah. 3. Tampilan statis atau diam. 4. Pengembangan tergantung kepada prinsip-prinsip pembahasan dan persepsi visual. 5. Informasi dapat diatur dan ditata oleh pemakai. 6. Berorientasi atau berpusat pada siswa atau pelajar. Yang ketujuh, sifat konkret. 8. Sifat dapat mengatasi batasan waktu. 9. Sifatnya dapat memperjelas suatu masalah dalam bidang masalah apa saja dan pada tingkat usia berapa saja. 10. Ekonomis, murah harganya dan mudah mendapatkannya. Saya Diana Maya Safitri akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Sylvia tentang manfaat media cetak dan teks. Kemudian adalah manfaat media cetak dan teks. Yang pertama adalah ekonomis. Harga menggunakan media cetak terbilang murah atau ekonomis untuk seluruh kalangan masyarakat, sehingga dapat dinikmati baik dari kalangan atas maupun kalangan menengah ke bawah. Yang kedua, mudah dipahami.
Informasi yang disampaikan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga mencegah terjadi kesalahpahaman dan permasalahan komunikasi lainnya. Karena pada umumnya media cetak dan teks menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian yang ketiga, praktis dan dapat dikoleksi. Mudah dibawa kemana saja, dan bentuk fisik dari media cetak ini seperti surat kabar, mudah disimpan untuk dibaca lagi di lain waktu. Tidak perlu mencari koneksi internet apabila di tempat yang susah jaringannya. Yang keempat, mudah didapatkan. Surat kabar yang dihasilkan dari media komunikasi cetak ini mudah didapatkan di berbagai daerah, termasuk daerah pelosok. Yang kelima, aktual dan faktual. Media cetak yang sering dijumpai di masyarakat ini menyajikan isi informasi yang lengkap, faktual, dan aktual. Pada umumnya, media cetak dan teks ini terhindar dari hoax. Kemudian yang keenam, tidak tergantung pada koneksi. Media cetak ini tidak tergantung pada jaringan koneksi seperti media komunikasi digital. Sama dengan poin nomor 3, media cetak ini tidak bergantung pada sinyal atau jaringan, sehingga mudah dibawa kemana saja maupun di tempat-tempat yang sulit sinyal sekalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sari Puspitarani. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi media cetak dan teks. Klasifikasi dari media dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu buku pelajaran, surat kabar dan majalah, ensiklopedia, buku suplemen, pengajaran berprogram dan modul. Berikut jenis-jenisnya. Yang pertama, buku pelajaran, yaitu sering disebut buku teks, adalah suatu penyajian dalam bentuk bahan cetakan secara logis dan sistematis tentang suatu cabang ilmu pengetahuan atau bidang studi tertentu. Selanjutnya, surat kabar dan majalah merupakan media komunikasi massa dalam bentuk cetak yang tidak perlu diragukan lagi peranan dan pengaruhnya terhadap masyarakat pembaca pada umumnya. Fungsi surat kabar dan majalah adalah mengandung bahan bacaan hangat dan aktual, memuat data terakhir tentang hal yang menarik perhatian sebagai sarana belajar menulis artikel, memuat bahan clipping yang dapat digunakan sebagai bahan display untuk papan tempel, memperkaya perbendaharaan pengetahuan, meningkatkan kemampuan membaca kritis dan keterampilan berdiskusi. Selanjutnya, ensiklopedia disebut juga kamus besar yang memuat berbagai peristilahan ilmu pengetahuan terbaru, akan menjadi sumber belajar yang cukup penting bagi siswa. Ensiklopedia merupakan sumber bacaan penunjang tugas guru, adalah merupakan motivasi dan petunjuk yang tepat kepada siswa agar siswa menggunakan ensiklopedia sebagai bacaan penunjang pelajaran. Selanjutnya, buku suplemen. Buku ini berfungsi sebagai bahan pengayaan bagi anak, bagi yang berhubungan dengan pelajaran maupun yang tidak. Buku suplemen dapat menambah bekal kepada anak untuk memantapkan aspek-aspek kepribadiannya. Selanjutnya, pengajaran berprogram. Media ini merupakan salah satu sistem penyampaian pengajaran dengan media cetak yang memungkinkan siswa belajar secara individual secara dengan kemampuan dan kesempatan belajarnya, serta memperoleh hasil sesuai dengan kemampuannya. Juga menurut jenisnya, pengajaran berprogram dibedakan atas dua, yaitu program linear dan program bercabang dalam program linear. Kegiatan dibagi menjadi langkah-langkah dan pada setiap halaman terdiri dari beberapa langkah. Pada setiap langkah ada bagian yang harus diisi oleh siswa sebagai tes. Penjelasan dan pertanyaan yang terdapat pada setiap langkah dibuat sedemikian rupa sehingga memberi
peluang kepada siswa untuk menjawab secara benar. Di akhir program diadakan tes untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan program. Selanjutnya modul. Sistem pembelajaran dengan modul merupakan penyempurnaan dari pembelajaran berprogram. Berprogram modul memungkinkan peserta didik untuk belajar secara individual dan mandiri. Dengan sistem pembelajaran bermodul ini, peserta didik akan dapat belajar dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kemampuan dan kesempatannya. Dapat menyesuaikan diri dengan keunikan secara belajarnya sendiri dan menjamin terjadinya cara belajar secara aktif pada peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Puritosari. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Sari Puspitarani, yaitu penjelasan mengenai kelebihan dan kekurangan media cetak dan teks. Oke, langsung saja menuju materi. Yang pertama yaitu pembahasan kelebihan media cetak dan teks. Terdapat 6 kelebihan dari media cetak ini, yaitu yang pertama permanen, kedua praktis, ketiga ekonomis, keempat mudah mengadaptasi gambar, kelima informasi mendalam, dan yang terakhir memudahkan siswa dalam kegiatan belajar. Yang pertama yaitu permanen. Maksudnya bersifat permanen sehingga dapat disimpan dan dijadikan koleksi. Yang kedua yaitu praktis, mudah dibawa kapanpun dan dimanapun. Yang ketiga yaitu ekonomis. Materi pelajaran dapat diproduksi secara ekonomis atau murah. Yang keempat yaitu mudah mengadaptasi gambar. Maksudnya di sini yaitu gambar atau foto lebih mudah diadaptasi ke halaman cetak. Yang keempat yaitu informasi mendalam. Informasi tentang suatu peristiwa dapat diberitakan secara mendalam dalam media cetak ini. Dan yang terakhir yaitu memudahkan siswa dalam kegiatan belajar. Maksudnya memudahkan siswa karena siswa dapat dengan mudah mengulangi pelajaran. Oke, kita berlanjut ke pembahasan kedua yaitu mengenai kekurangan media cetak dan teks. Terdapat 4 kekurangan media cetak dan teks. Yang pertama, lambat dan tidak langsung. Yang kedua yaitu jauh. Yang ketiga tidak akrab. Dan yang keempat tidak fleksibel. Yang pertama yaitu lambat dan tidak langsung. Informasi media cetak tidak bisa cepat dan langsung. Berita media cetak baru akan diterima khalayak sesuai dengan periodisasinya. Yang kedua yaitu jauh. Informasi yang disampaikan media cetak terkesan jauh karena pembaca tidak dapat mengetahui secara langsung peristiwa seperti yang disampaikan pada media elektronik. Yang ketiga yaitu tidak akrab. Pada media cetak tidak ada penyiar yang menyampaikan. Sebagai sumber informasinya, jajaran redaksi tidak ada yang akrab dengan pembaca. Bahkan mungkin tidak dikenal sama sekali. Berbeda dengan penyiar atau pembaca berita televisi atau radio yang tentu banyak yang kenal bahkan memiliki banyak penggemar. Dan yang terakhir yaitu tidak fleksibel. Membaca informasi media cetak tentu tidak bisa dilakukan sambil memasak atau mengendarai kendaraan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah sampai pada penjelasan yang terakhir dari Mbak Ina tadi. Mungkin banyak sekali kekurangan dari kelompok kami, baik dalam penjelasan, pengucapan, atau pembuatan dari makalah. Maka dari itu kami sebagai kelompok 1 memohon bimbingannya dari Pak Desta mengenai materi tersebut. Untuk teman-teman yang kurang jelas mengenai penjelasan dari materi kami bisa menanyakannya via WA atau japri kepada salah satu dari
kelompok kami. Oke, itulah penjelasan dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.